Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Azizi dengan NIM 160411100159. Kali ini saya akan memaparkan hasil resume saya tentang pengaruh big data dan teknologi blockchain terhadap model bisnis sektor logistik dengan pendekatan bisnis model kanvas. Dunia saat ini sedang menuju era digitalis dan otomasi. Hal ini menjadi kunci utama dalam strategi persaingan bisnis, tidak terkecuali di sektor logistik. Salah satu elemen yang digunakan untuk digitalisasi dan otomasi adalah penggunaan data untuk mengambil keputusan organisasi. Tantangan pertama yang dihadapi saat ini adalah bagaimana mengelola data yang sangat banyak dan kompleks agar dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Tantangan kedua adalah bagaimana sistem kerja antar bagian di dalam perusahaan ataupun antar perusahaan menjadi lebih efektif. Tidak dapat dipungkiri bahwa big data dan teknologi blockchain mempengaruhi sektor logistik saat ini. Walmart berencana untuk menggunakan teknologi blockchain untuk melacak pergerakan produk makanan. IBM dan Mars mengumumkan bahwa mereka berkolaborasi untuk menggunakan teknologi blockchain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perubahan model bisnis di sektor logistik baik secara internal maupun eksternal dengan pendekatan bisnis model kanvas. Selanjutnya diharapkan dengan menganalisa bisnis model yang baru dapat memberikan pemahaman yang baik dan akan dikembangkan penelitian lanjut terhadap model bisnis yang baru ini. Pada penelitian terlebih dahulu, big data adalah teknologi baru untuk mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data yang berkembang pesat yang dihadapi dalam perusahaan dan masyarakat. Blockchain adalah buku digital yang didistribusikan transaksi yang tidak dapat digunakan karena penggunaan metode kriptografi. Sejarah dari model bisnis kanvas berasal dari disertasi PhD yang dimulai pada tahun 2000 dan sebagai bisnis model kanvas. Pengguna menempatkan kanvas untuk bekerja di area yang sangat berbeda dari organisasi mereka. Bisnis model kanvas terdiri dari 9 komponen dasar model bisnis. Untuk ke-9 model datanya untuk ke-9 model data ada key partner, key activities, value proposition, customer relationship, customer segment, key resources, channel, revenue stream, cost structure. Dalam penerapan blockchain, prinsip utama adalah perubahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem terdistribusi. Pendekatan sentralisasi keuntungannya terutama terletak hal dalam kontrol. Perusahaan bisa mengetahui informasi dan pesan yang harus disampaikan kepada pelanggan. Keuntungan lain adalah kolaborasi dengan departemen atau divisi lain menjadi lebih mudah. Kelemahannya dengan struktur sentralisasi adalah besarnya resources yang diperlukan untuk membangun infrastruktur yang lengkap karena harus membangun mulai dari nol. Kelemahan lain adalah yang dominan adalah proses yang lambat dalam memproses perubahan. Dan ini jelas tidak sesuai dengan perubahan teknologi digital yang cenderung sangat cepat. Kali ini ada show untuk big data untuk kekuatan membantu dunia bisnis untuk melakukan analisa, perhitungan statistik, dan bisnis intelijen. Melakukan alat analitik dengan teknologi yang tersedia saat ini yang semakin murah akan memungkinkan mengumpulkan wawasan informasi tentang logistik dan operasi secara real time.
Ini berarti bereaksi lebih cepat terhadap masalah. Untuk kelemahannya, kekurangan teknologi untuk mendukung semua format. Implementasi saat ini memiliki logika yang kompleks. Banyak data yang tidak terstruktur hadir di platform seperti media sosial. Peluang ini bisa dikatakan cukup banyak karena peluang besar untuk merespon data besar seperti audio, video, dan gambar. Keterampilan mereka harus dikembangkan untuk memecahkan penghalang antara jumlah data yang demikian dan informasi yang berarti tidak sesuai dengan bisnis tertentu. Peluang untuk mengecer offline, perusahaan menyimpan, perusahaan jaringan, perusahaan produk dan perangkat lunak, industri kesehatan, dan perusahaan jasa. Pendekatan rantai pasokan berbasis permintaan mungkin diperluas dengan berbagi lebih banyak data dengan mitra utama dengan mengumpulkan wawasan dari pasar. Ancaman produksi yang salah karena data sampah seperti kasus analisis sosial tidak dapat memprediksi pola pikir manusia, terganggu oleh inovasi lain. Model bisnis baru menciptakan jaringan pemasok baru. Selanjutnya, show untuk blockchain. Kekuatan, tidak ada jaringan terpusat, ekosistem tangguh, database yang dapat diperpanjang. Nah, dari tiga ini untuk kekuatan. Selanjutnya, karena blockchain dapat melacak, memverifikasi pergerakan seluruh tahapan produksi, pengiriman, dan arus barang, hal ini dapat menghilangkan banyak risiko dalam proses perpindahan barang dalam rantai pasok. Dalam setiap tahap, blockchain akan mengidentifikasi pihak-pihak terlibat. Detail seperti tanggal, harga, lokasi, keadaan produk, dan informasi lainnya yang dapat dilihat untuk mengetahui pengiriman tersebut. Terlebih lagi, struktur buku besar tersebut terdesentralisasi, membuat tidak mungkin bagi salah satu pihak untuk memanipulasi data karena tidak ada pihak yang memegang kendali secara penuh terhadap data tersebut. Informasi yang dibagikan akan meningkatkan visibilitas dan meminimalkan proses human error. Ketika blockchain dikelola sampai end user, blockchain dapat menciptakan rantaian permintaan karena blockchain dapat melacak serta mentransmisikan data secara cepat terkait konsumsi. Salah satu manfaat terbesar bagi shipper adalah dengan membangun teknologi blockchain ini menjamin keamanan dan transparansi untuk pelanggan. Hal ini meminimalkan penipuan serta pengiriman menjadi cepat. Hal ini dapat membantu mengatasi kesalahan karena blockchain dapat menghasilkan manajemen rantai pasok yang lebih efektif dan efisien. Kelemahannya adalah entitas dengan sumber daya yang sangat besar dan kekuatan komputasi yang luas dapat membahayakan data yang membutuhkan sumber daya pemrosesan yang besar. Tidak semua perangkat terhubung ke IoT memiliki kekuatan pemrosesan yang cukup untuk melakukan algoritma enkripsi tingkat tinggi. Ditambah lagi ada biaya yang serta harus ada pihak yang bertanggung jawab dalam mengintegrasikan data tersebut. Karena blockchain membuat data tersebut yang dapat diakses oleh pihak-pihak terkait, diperlukan interoperabilitas di antara kebutuhan pribadi dan umum, sehingga diperlukan sesuatu aturan yang untuk mengaturnya. Seiring dengan permasalahan terkait skalabilitas, kurangnya protokol privasi adalah salah satu permasalahan yang harus ditangani oleh teknologi blockchain. Dalam beberapa kondisi, mungkin perusahaan tidak ingin memberikan transparansi penuh atas semua informasi kepada pihak-pihak dalam rantai pasok. Kewajiban juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Semakin banyak informasi dalam rantai pasok, maka semakin banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan hal ini, perusahaan dapat menentukan bahwa tidak menginginkan tingkat tracking yang rinci dan detail. Selain itu, teknologi blockchain sendiri tidak membahas kendala terhadap catatannya. Seringkali orang yang bertindak sebagai pihak ketiga terpercaya mencatat informasi di blockchain. Terlebih lagi, blockchain memerlukan verifikasi data pihak ketiga yang dimana hal ini memerlukan tambahan biaya. Peluang komunikasi aman antara perangkat
IoT, teknologi blockchain membuat supply chain lebih terintegrasi. Hal ini merupakan potensi dalam mengubah cara kerja atau proses rantai pasok, namun pengabdiannya tidak sederhana. Ancamannya adalah meskipun ada banyak manfaat dari blockchain dalam ekosistem IoT, itu tidak akan mudah dan cepat untuk sepenuhnya menerapkan teknologi. Misalnya ada masalah hukum yang perlu dijaga sebelum aplikasi lintas batas teknologi. Kesimpulannya, dengan penerapan BMC dan analisis SWOT dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, kemajuan teknologi saat ini, khususnya big data dan blockchain, akan terus mendistrupsi bisnis untuk meningkatkan kinerja yang optimal. Penerapan big data dan blockchain memperlihatkan bahwa terjadi perubahan baik secara internal maupun eksternal terkait relasi intra dan organisasi ekstra. Ketiga, analisa SWOT dapat mengkolaborasikan keunggulan teknologi big data dan blockchain dalam sektor bisnis, khususnya bidang logistik. Mungkin hanya ini yang hanya dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.